Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk anak yang di rumah, untuk materi tematik kita sudah masuk ke masih tema 7 ya, subtema 3 ya, pembelajaran ke-1. Langsung di sini pembelajaran ke-1 dan kedua ya, karena kita mengejar waktu PTS materi harus selesai sampai subtema 3. Lanjut ya. Di muatan bahasa Indonesia ya, masih mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks ya. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Nah, mencari arti kata sulit dan istilah ya. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus ya. Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu ya. Untuk mengetahui arti kata suatu istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kemarin yang kelompok 1 sudah praktek ya mencari arti kata yang sulit dalam kamus. Kamusnya sudah ada di Bu Mimin ya. Nanti untuk kelompok 2 kalau PTM lagi ya, kita bisa mencari setelah PTS ya, kita praktek mencari kata yang sulit dalam kamus ya. Lanjut ke muatan IPA ya. Muatan IPA menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi. Yang gaya magnet dulu. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Itu gaya magnet ya. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda feromagnetik. Contohnya besi, baja, dan nikel. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik. Contohnya aluminium, kaca, dan kayu ya. Jadi ada benda yang dapat ditarik dengan kuat disebut feromagnetik, contohnya besi, baja, dan nikel. Benda yang ditarik oleh magnet dengan lemah itu disebut benda paramagnetik, contohnya aluminium, kaca, dan kayu ya. Lanjut. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut ya. Magnet memiliki gaya tarik ya. Contohnya benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi atau nikel ya. Semakin dekat jarak benda dengan magnet maka akan semakin kuat gaya tariknya. Nah, kamu lihat di buku Bepena halaman 139 contohnya ya. Terus gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Nah, jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Benda-benda seperti kertas, kain, dan plastik yang tipis dapat ditembus oleh magnet ya. Ini di sini kalian lihat magnetnya dihalangi kertas ya, kertas yang tipis, terus di bawahnya dikasih pakunya akan masih bisa ditarik oleh magnet ya. Tapi kalau kertasnya berbentuk satu buku tidak bisa ya, kecuali kertas yang tipis atau plastik atau kain yang tipis baru bisa ditembus oleh magnet ya. Itu. Yang ketiga, magnet mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, itu ya. Lanjut. Ini berdasarkan asalnya ya. Magnet dibedakan menjadi magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya batuan yang dapat menarik besi. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Contohnya magnet batang, jarum, tabung, atau silinder huruf U dan ladam. Ini contoh magnet di sini ada di buku ada halaman 140 ya. Itu contoh magnet batang, nih kayak gini ya. Magnet ladam, magnet jarum, magnet silinder, magnet huruf U. Nah, itu ya. Lanjut. Gaya gravitasi ya. Gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Yaitu karena ada gaya gravitasi, kamu menjatuhkan barang pasti jatuhnya ke bawah ya. Gumpalan kertas yang dijatuhkan lebih cepat tiba di permukaan tanah dibandingkan dengan kertas lembaran. Hal ini karena gesekan gumpalan dengan udara lebih kecil ya. Jadi kertas yang kertas dikual-kual sama kamu ya.
diremas-remas jadi kecil, kamu jatuhkan ke bawah dengan kertas lembaran, maka jatuhnya lebih cepat yang gumpalan karena permukaan kertasnya lebih kecil dibandingkan dengan yang berbentuk lembaran. Jadi gaya gesek dengan udaranya kalau yang masih berbentuk lembaran itu lebih besar ya. Nah, itu. Lanjut. Nah, setelah dari muatan IPA, kita ke muatan SBDB, menjelaskan perbedaan karya seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Kolase itu kan menempel potongan kertas atau bahan alam ya, seperti menempel biji-bijian ya, menempel kertas koran yang dikecil-kecilin ya, ditempel itu namanya kolase ya. Jadi kolase dengan mozaik itu hampir sama ya. Tapi kalau montase adalah misalnya kalian bisa dari foto dari majalah, foto atau gambar di majalah, gambar di koran, digunting ya, ditempel ke bidang ke kertas ya, kertas yang agak tebal, karton. Jadi gambar, misalnya ngambil gambar orangnya dari majalah, terus ngambil gambar sawahnya, disatuin jadilah orang sedang petani sedang bekerja di sawah gitu ya. Nah, itu contoh montase. Jadi potongan-potongan gambar yang disatukan membentuk suatu tema, membentuk gambar baru gitu ya. Temanya misalnya petani sedang bekerja di sawah gitu ya. Nah, itu montase ya. Kalau kolase dengan mozaik hampir sama ya, menempel potongan kertas atau cangkang telur, biji-bijian ya. Nah, itu dengan dibentuk pola dulu ya. Dibentuk pola dulu, misalnya membentuk gambar burung ya, nanti ditempelin tuh biji-bijian atau cangkang telur, kulit telur ya, atau misalnya potongan kertas. Nah, itu namanya kolase atau mozaik, hampir sama. Tapi kalau montase lain ya, dari majalah atau koran ya, gambar dari majalah atau koran ditempelkan di kertas, disatukan menjadi gambar baru. Nah, ada karya seni aplikasi adalah salah satu cara menghias kain menggunakan motif dengan warna yang beragam. Contohnya di sini adalah tas ya yang terbuat dari hiasan kain bermotif. Nah, itu contoh dari karya seni aplikasi ya. Nah, ini di sini ada, kalian lihat di halaman 141 ya. Kalau yang D itu adalah kolase ya. Kalau yang B itu adalah kalau yang D montase ya. Kalau yang C itu mozaik, kalau yang B itu kolase ya. Ini contoh-contoh tentang kolase, montase, mozaik, dan seni aplikasi. Karya seni aplikasi. Lanjut. Lanjut kita di pembelajaran kedua ya. Pembelajaran kedua, menentukan informasi dalam teks di muatan bahasa Indonesia. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi membaca yang baik itu tidak bersuara, dalam hati ya. Lanjut. Setelah dari muatan bahasa Indonesia, kita ke muatan IPA, yaitu menjelaskan gaya gesek ya, menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Contohnya di sini lihat ya, sedang mendorong lemari ya, berarti lemari bergesekan dengan lantai ya. Nah, itu gaya gesek ya. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Makin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar gitu ya. Nah, lanjut. Lihat di sini ada orang sedang mendorong mobil ya. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda tersebut ya. Gaya gesek ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Nah, gitu kan. Gaya gesek itu berlawanan arah ya. Gaya gesek pada benda yang bergerak nih, seperti mobil, selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda tersebut ya. Kalau bendanya maju, maka gaya geseknya ke mundur gitu ya. Nah, lanjut. Contoh,
Gaya gesek yang menguntungkan. Alas sandal dan sepatu dibuat dari karet agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Lihat sandal kamu ya. Pasti alasnya terbuat dari karet dan permukaannya tidak licin. Pasti permukaannya kasar, ada kotak-kotak supaya ketika kamu dipakai berjalan tidak licin, tidak terpeleset ya. Nah, gaya gesek juga tadi pada rem sepeda untuk memperlambat laju sepeda ya. Gaya gesek pada sepeda itu untuk memperlambat laju sepeda. Sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Lihat pulnya di bawah tuh, di alasnya ya ada pul ya. Gunanya untuk apa? Ketika dipakai tidak terpeleset ya. Diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek ya, supaya gaya gesek lebih besar, jadi ketika berlari tidak terpeleset, apalagi ketika hujan lapangannya licin ya, tidak akan terpeleset karena di atasnya diberi pul. Gunanya supaya gaya gesek dengan tanah lebih besar ya. Nah, ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur ya, agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Nah, lihat kalau ban sudah gundul, sudah alurnya sudah tidak ada, sudah tipis, itu harus diganti ya. Kenapa? Karena nanti takut terpeleset ya. Karena kalau bannya sudah licin, ketika bergesekan dengan aspal itu akan mudah tergelincir ya. Nah, itu gunanya alur atau motif pada ban mobil ya, supaya gaya gesek dengan aspal lebih besar, maka dibuatlah motifnya beralur ya. Makanya kalian coba lihat, kalau mobilnya sudah licin, bannya gundul, harus diganti ya, karena gaya gesek dengan dengan jalannya, dengan aspalnya lebih kecil, jadi mudah terpeleset, mudah tergelincir, apalagi kalau hujan ya, jalanannya licin. Lanjut. Contoh gaya gesek yang merugikan. Pada mesin sepeda motor atau mobil, tadi yang menguntungkan ya, ada sendal alasnya terbuat dari karet, terus ada ban mobil yang pakai alur ya, bermotif. Ada apa lagi tadi, sepatu bola harus pakai pul ya. Nah, itu yang menguntungkan. Sekarang gaya gesek yang merugikan. Pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi pelumas. Nah, gitu ya. Kalian kenapa selalu ganti oli katanya motornya, mobilnya ganti oli, yaitu karena kan sering bergesekan tuh ya. Karena gesekan terus jadi terjadi kering gitu ya, maka dikasihlah oli ya, pelumas supaya licin ya. Karena sering terjadi gesekan, supaya tidak seret, maka dikasihlah pelumas. Nah, itu ya yang merugikan ya. Gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberikan pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Itu gesekan yang merugikan ya. Ban mobil, sepeda motor atau sepeda jika sering digunakan lama-kelamaan alur ban akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Nah, tadi ya, ketika ban mobil, ban sepedanya sudah gundul harus diganti. Ya, itu adalah contoh gaya gesek yang merugikan. Ban mobil jadi gundul ya. Gir roda dan sepeda motor sering bergesekan, jadi cepat rusak kalau tidak diberi pelumas. Sama dengan mesin pada motor dan mobil ya, itu harus, karena sering bergesekan jadi harus diberi pelumas, yaitu yang merugikan, gaya gesek yang merugikan. Lanjut. Nah, untuk tugasnya kalian lihat di buku berpena halaman 140 ya. Tugasnya cukup satu aja ya, pembelajarannya 2, tugasnya satu aja. Halaman 140 nomor 1 sampai nomor 5. Maaf ya, mungkin bukan nomor 4 ya, di sini ada 5 nomor nih ya. Apa yang dimaksud dengan gaya magnet? Tadi sudah ada ya, tinggal dibaca di buku. Terus nomor 2, tuliskan 3 contoh benda yang dapat ditarik magnet ya. Apa yang dapat ditarik magnet tadi? Ada besi, baja, nikel ya. Terus tuliskan manfaat dari gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Apa ya? Gaya magnet untuk mengukur listrik tuh ya. Pakai gaya magnet ya. Terus tuliskan 3 contoh peristiwa sehari-hari yang terjadi akibat gaya gravitasi bumi. Apa?
3 contoh ya, seperti penerjun payung jatuh ke bawah. Terus buah jatuhnya ke bawah, buah yang sudah matang pasti jatuh dengan sendirinya ke bawah. Nah, itu contoh gaya gravitasi. Nah, nomor 5, maaf ya Bu Mimin, di sini bukan nomor 1 sampai nomor 4 tapi nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Dikerjakannya di buku tugas, ditulis jawabannya saja ya. Made memiliki 2 benda yang berbeda. Benda tersebut adalah pulpen dan selembar kertas. Kedua benda tersebut dijatuhkan dari ketinggian yang sama. Benda mana yang lebih dahulu sampai di permukaan tanah? Jelaskan. Pulpen dan selembar kertas. Mana permukaannya yang lebih kecil mana? Pulpen ya. Jadi pulpen lebih dulu jatuh ke bawah. Kenapa kertas lebih lama? Karena kertas permukaannya lebih luas. Jadi gaya gesek dengan udaranya lebih besar gitu ya. Nah, itu kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Maaf, di sini Bumi nomor 4 tadi salah lihat ya. Semangat anak-anak, kerjakan sendiri ya. Nanti tugasnya Bu Mimin periksa dan Bu Mimin nilai ya. Pesan dari Bu Mimin, jangan lupa sholat 5 waktu. Yang di rumah jangan sampai sholat subuhnya kesiangan, mentang-mentang tidak ke sekolah bangunnya siang. Terus kalian PTS tanggal 14 hari Senin depan ya, menghafal ya, baca bukunya, hafalkan perkalian ya. Terus hafalan di murojaah ya anak-anak, karena nanti ada penilaian di tahfiz. Kalian akan di PTS tapi itu nanti akan ada ulangan tahfiz secara lisan, tahfiz ya, sesuai dengan bacaan kalian. Makanya dari itu hafalannya di murojaah, jangan males belajar ya. Cukup dari Bu Mimin. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Jangan sampai kalian nanti PTS tidak bisa ikut karena sedang pilek, sedang batuk ya. Nah, semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah, diberi kelancaran ya. Cukup dari Bu Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.